Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester kewirausahaan. Dari kelompok 7, dengan anggota Putri Adwi Ramadhani dari Prodi Manajemen, Faris Nur Ramadan dari Sastra Inggris, Clarissa Melati Ilmu Komunikasi, Erzan Muhammad Sastra Jepang, Muhammad Dafa Adityo Sosiologi. Profil usaha, nama usaha Sweets Antartik, nama produk Ice Coffee Jelly. Alasan pemilihan produk didasarkan oleh kebutuhan dan kepraktisan yang selalu menjadi permasalahan setiap orang. Kenapa tidak minum sambil makan atau makan sambil minum? Dengan ide yang berasal dari slogan tersebut, terciptalah produk ini, Ice Coffee Jelly, yang menggabungkan konsep makan dan minum secara bersamaan dengan perpaduan rasa manis dan tekstur kenyang. Sebagai pengganjal perut yang praktis namun terjangkau. Berikut adalah keunikan produk. Dari produk kami kali ini, yaitu Ice Coffee Jelly, pastinya sudah tidak terdengar asing lagi bagi para kalangan dan juga sudah tersebar di beberapa titik wilayah. Namun, kami memiliki suatu keunggulan atau memiliki keunikan sendiri yang akan membedakan produk kami dengan produk lain. Yang pertama adalah kemasan. Kemasan botol yang kami gunakan ini berbeda dengan botol yang lainnya atau yang sudah disebutkan. Ini akan menjadi suatu keunikan atau menjadi ciri khusus dari produk kami itu sendiri. Di mana nantinya terlebih dari para kaum remaja atau milenial yang seragam itu akan hunting atau hunter dari kemasan kami untuk juga ke sosial medianya. Itu salah satu yang bisa menjadikan trending dari produk kami yang nantinya akan dikenal dari beberapa kalangan. Lalu yang kedua yaitu varian rasa. Macam rasa yang kami gunakan saat ini ada 3, yaitu ada kopi, milk, dan juga green tea. Nah, dari macam variasi rasa ini nantinya akan digabungkan dengan ingredient kopi. Yang dimana dari beberapa yang kami lihat belum banyak kopi kemasan atau kopi kemasan botol digabungkan dengan kopi atau memiliki varian rasa lainnya di dalamnya. Oleh karena itu, kami memiliki sentuhan rasa lain dan juga jelly di dalamnya sebagai suatu bentuk rasa yang pastinya digemari oleh beberapa kalangan, terlebih remaja, dewasa maupun anak sekaligus. Nah, dari sini kami memberikan suatu rasa dan sebagai penyemangat atau penyegar, ini juga akan menjadikan suatu meningkatkan fokus juga karena memiliki kafein yang tergabung dalam kopi tersebut. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok saya kepada pemilik usaha Cafe Sansiorde. Di sini saya bertanya-tanya tentang kenapa memilih berbisnis di bidang ini, lalu ada kapan tepatnya usaha ini berdiri, dan sampai sekarang masih lanjut atau tidaknya, itu saya pertanyakan. Dan jawabannya bisa kalian simak masing-masing di slide ini. Jadi usaha ini berdiri sejak tahun 2016 saat si pemilik usaha ini menginjak masa SMA kelas 2 dan sampai sekarang masih berlanjut, masih berjalan. Lalu lokasinya itu ada dua cabang. Yang pertama di Mampang dan yang kedua itu di Pengadegan, daerah Kalibata. Lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini itu pokoknya di sini produk dari Sansiorde ini kebanyakan dia kopi, ice coffee gitu. Lalu saya bertanya kenapa tempat usaha yang pertama memiliki tempat di Mampang, alasan kenapa dia memilih di Mampang. Lalu saya bertanya-tanya tentang modal di sini, keuntungan sampai sukses sekarang ini. Lalu
mereka ini yang si pembuat usaha ini bisa meneruskan usaha sampai sekarang, rencana awalnya gitu. Saya bertanya di sini seperti itu. Lalu saya juga bertanya-tanya tentang kondisi kafe sekarang ini, karena kan sekarang lagi COVID ya, lagi corona. Jadi saya bertanya tentang itu. Dan slide terakhir itu saya bertanya tentang kendala di sini, kendala dari awal buka usaha sampai sekarang ini. Dan si Umar sebagai owner dari Cafe Sansiorde ini menjabarkan jawaban dari pertanyaan saya itu. Menurut dia banyak kendala. Awalnya dari tempat pertama kita sudah pindah, kata dia 3 kali. Pertama di Pancoran. Awal buka kontrak 6 bulan, 3 bulan buka, dan 3 bulan lagi saat corona. Dan itu menurut dia pendapatan dari Sansiorde ini hancur. Sampai modal itu hanya sisa 3 juta. Lalu mereka berjuang di sini sampai akhirnya sukses sampai sekarang. Berikutnya adalah penanggung jawab usaha, tugas masing-masing anggota. Tahapan pertama adalah menyiapkan kopi, green tea atau susu, dan gula yang akan digunakan untuk produksi. Penanggung jawab adalah Faris Nur Ramadan. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah mengetahui takaran produk yang akan diproduksi. Yang kedua adalah menyeduh kopi dengan air panas sekitar 45 derajat Celcius. Penanggung jawabnya adalah Clarissa Melati. Kualifikasi tenaga kerja adalah mengetahui takaran air yang akan diproduksi. Yang ketiga adalah produksi yang akan dipakai sekitar 3 liter. Yang penanggung jawabnya adalah Erzan Muhammad. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah mengetahui takaran kopi yang akan diproduksi. Yang keempat adalah mendinginkan kopi yang sudah dibuat selama 30 menit ke dalam mesin pendingin. Penanggung jawabnya adalah Putri Adwi Ramadhani. Kualifikasinya adalah dapat membawa dan mengantar kopi ke dalam mesin pendingin. Berikutnya adalah tahapan kelima, yaitu menyiapkan botol kemasan yang akan dipakai. Penanggung jawabnya adalah Muhammad Dafa Adityo. Kualifikasinya adalah dapat menghitung beberapa botol yang akan disiapkan. Yang keenam adalah menyiapkan susu atau gula aren yang akan dicampurkan ke dalam kopi. Penanggung jawabnya adalah Clarissa Melati, yaitu kualifikasinya adalah mengetahui takaran susu atau gula aren yang akan diproduksi. Yang ketujuh adalah memasukkan topping sesuai keinginan atau pesanan dalam produk. Penanggung jawabnya adalah Faris Nur Ramadan. Kualifikasinya adalah mengetahui takaran topping yang akan dimasukkan ke dalam botol. Yang kedelapan adalah menyiapkan kopi atau gula aren ke dalam botol yang sudah diproduksi. Penanggung jawabnya adalah Putri Adwi Ramadhani. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah mampu mengetahui takaran kopi, susu, atau gula aren. Yang terakhir adalah mengemas produk yang sudah jadi. Penanggung jawabnya adalah Erzan Muhammad. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah mengetahui suhu yang cocok dalam mendinginkan produk dan dapat bekerja cepat dalam melayani pelanggan dan dapat berinteraksi dengan baik dengan pelanggan. Analisa perbandingan produk. Yang pertama ada persamaan. Produk yang kami jual dan pasarkan berupa minuman jeli yang sebenarnya sudah ada dan berkembang saat ini. Dengan kemasan botol sebagai bentuk penyajian produk jenis minuman dan jeli sebagai topping, konsep produk ini sudah ada dan banyak diketahui oleh masyarakat umum. Ketertarikan masyarakat terhadap produk jenis minuman ini menjadi pendorong kami melakukan jenis usaha yang sama. Yang kedua ada perbedaan. Perbedaan produk ini dengan produk lain adalah variasi minuman dan topping yang dipakai. Kami menyajikan topping berupa cendol, cincau, dan jelly yang akan dipadukan dengan green tea atau kopi atau susu dengan variasi gula yaitu gula aren atau gula biasa. Dengan perpaduan antara topping minuman tradisional dan modern, kami ingin menciptakan sebuah minuman dengan cita rasa yang unik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.